Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama mengadakan doa Peniel. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 73. Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan. Saudara, saya ingin membacakan beberapa bagian dari firman Tuhan dari Mazmur 73 ini sebelum kita bersama-sama mempelajarinya lebih lanjut. Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan. Ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kalau saja bisa, semua orang tentu punya keinginan bisa bebas dari masalah, tidak usah menghadapi berbagai pergumulan. Tapi kenyataannya saudara, baik tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, siap atau tidak siap, suka ataupun tidak suka, harus menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi di satu sisi bisa membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Tapi di sisi lain mungkin bisa membuat orang justru menjadi kecewa, menjauh dan meninggalkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang baik itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, seharusnya kita tidak marah, tidak kecewa atau memberontak ketika Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan dalam kehidupan ini. Justru kita seharusnya bisa melihat dan belajar kebaikan apa yang Tuhan ingin ajarkan di dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya dikasih Tuhan, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam pergumulan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu juga yang didapatkan oleh pemazmur di dalam tulisannya di Mazmur 73. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Mazmur 73 ditulis oleh Asaf. Siapakah dia saudara? Asaf adalah seorang musisi yang dipilih Daud menjadi kepala pemain musik dan pemimpin paduan suara bagi orang-orang Yahudi. Dia melayani di bait Allah dan juga di dalam kerajaan Daud. Sudah dikasih Tuhan, kalau Asaf bisa dipilih oleh Daud, tentu dia bukan hanya punya kemampuan bermain musik yang baik, tapi saudara tentu dia memiliki teladan hidup yang baik, bahkan boleh dikatakan dia memiliki hidup yang kudus, yang suci, yang berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, Asaf inilah yang menuliskan Mazmur ini. Dan di dalam ayat pertama dari Mazmur 73 ini dia mengatakan dengan jelas, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, pemahaman ini, kebenaran ini tentu diyakini oleh kebanyakan orang termasuk Asaf. Dalam pikirannya, dalam pemahamannya sebagai orang yang belajar tentang hukum Taurat, tentu dia tahu kalau taat pasti akan dapat berkat, kalau baik akan dapat berkat, kalau dosa pasti akan mendatangkan kutuk atau celaka. Tapi ternyata sudah dalam kenyataannya, apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari tentang kebaikan Allah justru tidak sesuai dengan realita yang dia hadapi. Kenyataannya saudara, Asaf harus menemui kenyataan orang-orang yang justru dikatakan orang fasik, kok hidupnya lebih baik, kok hidupnya lebih aman. So inilah yang membuat Asaf merasa cemburu. Kenapa orang yang notabene hidupnya tulus, hidupnya berusaha hidup untuk suci seperti Asaf, hidupnya tidak seberuntung orang-orang fasik. Orang-orang yang dituliskan oleh Asaf dikatakan orang yang suka berbual, orang yang suka melakukan kekerasan, orang yang tinggi hati, orang yang berani menentang Tuhan, mencobai Tuhan, justru hidupnya lebih baik, lebih lancar, lebih sehat, lebih gemuk ya saudara. Bahkan sudah Asaf mengatakan, kenapa ya orang-orang yang hidupnya lebih fasik, orangnya jahat, justru banyak pengikutnya dan mereka berusaha mencobai Tuhan, kok hidupnya lebih aman.
lebih baik dan lebih sejahtera. Saya dikasih Tuhan di dalam pergumulan Asaf, ketidakmengertiannya, di dalam keadaan dia tidak bisa menerima mungkin kondisi kenyataan seperti ini, saudara, Asaf mengalami masa-masa di mana dia mungkin mulai merasa kecewa dan rasanya kepengen meninggalkan kehidupannya yang selama ini dia hidupi dan berbalik ke dalam kehidupan seperti orang-orang fasik itu. Saudara, kalau kita membaca pasal 73 ayat 2, di situ Asaf menyatakan atau pernah pada posisi seperti itu gitu ya. Dia mengatakan hampir aja aku terpleset. Nah, saudara, mungkin dalam masa-masa itu Asaf sudah pernah berpikir, aduh kalau hidup baik, hidup benar ini nggak ada menghasilkan kebaikan, kenapa nggak seperti orang jahat aja, orang fasik yang hidupnya lebih baik. Rasanya dia pernah punya keinginan untuk beralih dari hidupnya yang benar, yang lurus ini untuk ke dalam kehidupannya yang lain. Bahkan saudara, kalau kita membaca di ayat 13, saudara, di situ juga Asaf mengungkapkan pergumulannya, mengungkapkan gejolak hatinya, ketidakpuasannya, kegalauannya dengan mengatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sudah Asaf sepertinya pengen ngomong, kayaknya sia-sia deh berusaha hidup benar, berusaha hidup kudus, kenyataannya kok hidupnya menderita, kok hidupnya susah. Sudah dikasih Tuhan, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Di tengah pergumulan Asaf menghadapi kenyataan yang sulit untuk dia terima, di tengah pergumulannya untuk bisa mengerti dan tidak mengerti maksudnya Tuhan, Asaf justru datang mencari Tuhan. So di dalam ayat 17 dikatakan pada waktu itu di dalam ketidakmengertiannya Asaf mencari Tuhan dan justru di tempat kudus Allah dia bertemu dengan Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Di masa itu, di dalam pertemuan pribadinya dengan Tuhan, itulah yang menjadi titik balik dalam kehidupan Asaf. Sehingga saudara, di dalam masa itu dan setelah melewati masa itu, terjadi perubahan cara pandang, terjadi perubahan cara pikir Asaf terhadap pergumulan, terhadap masalah yang dia hadapi. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana atau perubahan hidup yang terjadi di dalam kehidupan Asaf. Saudara, kalau sebelumnya di dalam masa-masa dia bergumul, dalam masa-masa dia tidak mengerti, mungkin saja dia bisa merasa kok Tuhan tidak berpihak kepadanya. Kok Tuhan itu diam aja tidak melakukan apa-apa, kok Tuhan itu gak bisa diandalkan. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dalam titik baliknya saudara, dia mengalami perubahan hidup dan cara pandang terhadap Tuhan dan persoalan yang dia hadapi. Saudara, ketika dia mencari Tuhan dan dia bertemu dengan Tuhan, saudara, dia justru mengalami dan menyadari ternyata Tuhan yang selama ini dia rasa tidak berpihak kepadanya justru ada bersama-sama dengan dia. Saudara, dikala orang-orang justru meninggalkan Tuhan karena kesulitan, kekecewaan, kemarahan, ketidakmengertian, Asaf justru datang mencari Tuhan. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan dan dia menyadari ternyata Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia dan berpihak kepada dia. Dan bukan hanya itu saudara, di dalam masa dan perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, di dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan, dia menyadari ternyata Tuhan yang dia rasa, yang pernah mungkin dia pikir kok tidak melakukan apa-apa, kok tidak bertindak apa-apa, justru Tuhanlah yang berinisiatif dan aktif di dalam menolong dan menyertai Asaf di dalam menjalani pergumulannya. Sudah kalau kita membaca sudah di dalam ayat 23, ayat 24 kita melihat bagaimana pengakuan Asaf terhadap ketuhanan Allah. Bagaimana Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang aktif bekerja di dalam kehidupannya. Sudah ayat 23 dikatakan tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Saya dengan tegas, dengan jelas Asaf mengakui betul. Di dalam pergumulannya, di dalam permasalahannya ternyata Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap bertindak. Saya dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang mungkin ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah, kita juga merasa kok rasanya sendirian. Kok kayaknya Tuhan membiarkan kita sendiri, Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, belajar dari pengalaman dan pergumulan Asaf, kita menyadari bahwa Tuhan yang kita percaya sesungguhnya tidak pernah membiarkan kita sendirian.
Di tengah masa-masa sulit, di dalam lembah kekelaman kita, Tuhan tetap bekerja secara aktif. Dia berinisiatif dan aktif untuk bekerja dan menolong kita melewati pergumulan-pergumulan hidup ini seperti yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Asaf. Dan bukan hanya itu saudara, jikalau kita membaca lebih lanjut saudara, kita juga melihat bagaimana perasaan dan pergumulan Asaf ketika dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, di dalam ayat 25-26 sudah kita melihat dan menyadari, bisa belajar bahwa di dalam pergumulannya waktu itu sangat mungkin Asaf bisa merasa, kok kenapa ya orang yang fasik, orang yang jahat kok bisa mendapatkan kekayaan, bisa menikmati hidup, menikmati kesenangan, tapi Ahab yang berusaha hidup benar kok hidupnya susah. Saudara, mungkin saja dia bisa mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan tidak memberikan apa yang seharusnya, yang dia pikir, yang dia rasa bisa menjadi miliknya dan menjadi bagiannya sebagai orang yang udah selama ini melayani Tuhan, selama ini berusaha untuk hidup benar, untuk hidup tulus, untuk hidup bersih. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi saudara, kalau kita melihat perjalanan hidup Asaf, khususnya dalam pengakuannya di ayat 25 dan 26, so kita bisa melihat justru di dalam keterhilangan yang dialami Asaf, Tuhan justru menuntun Asaf sampai akhirnya dia menemukan harta yang sejati, milik yang sejati yang seharusnya bisa menjadi bagian dan miliknya Asaf. Di dalam keterhilangan Asaf pada waktu itu, di dalam masa dia mungkin merasa tidak mendapatkan apa yang harusnya dia dapatkan, justru Tuhan menuntun dia sampai dia menemukan harta yang paling berharga, yaitu Tuhan sendiri. Sudah sampai saudara ketika Asaf bertemu dengan Tuhan, dia menyadari, iya betul, ternyata Tuhan adalah pusakaku, Tuhan adalah yang paling penting dan berharga dalam kehidupanku. Sampai dia merasa tidak ada hal yang lain lagi yang kuingini, tidak ada hal lagi yang lebih penting. Sekalipun ya dia bilang, dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya dikasihi Tuhan, dalam kehidupan dan masa-masa pergumulan hidup kita, mungkin kita juga diizinkan Tuhan untuk kehilangan sesuatu atau bahkan segalanya. Saya dikasihi Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita mengalami masa ini, itu bukan karena Tuhan kejam kepada kita, tapi sesungguhnya Tuhan sedang menuntun kita, ingin membawa kita mendapatkan dan menemukan kebahagiaan ataupun harta yang paling sejati, milik yang paling berharga, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang bisa kita andalkan, Tuhan yang kita bisa percaya, Tuhan yang bisa kita sandari di dalam setiap musim kehidupan kita, di dalam setiap pergumulan hidup kita. Saya dikasihi Tuhan, itulah yang dialami Asaf. Ketika Asaf merasa Tuhan tidak bisa diandalkan, justru lewat pengalaman pribadinya dengan Tuhan, dia menemukan dan menyadari, mengakui bahwa Tuhan itulah satu-satunya yang bisa dia andalkan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, setelah Asaf mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, mengalami perubahan cara pandang terhadap Tuhan dan terhadap keadaan yang dia alami, apakah hidupnya berubah menjadi lancar, menjadi baik? Tidak, saudara. Di dalam Mazmur ini tidak dicatat bahwa setelah itu Asaf jadi kaya, Asaf hidupnya jadi lancar, nggak ada masalah, tidak disebutkan seperti itu. Tapi saudara, yang bisa kita temukan di sini adalah perubahan cara pandang, perubahan cara pandang Allah terhadap Tuhan dan kebaikan Tuhan justru menjadi berubah. Saudara, kita bisa menemukan itu di ayatnya ke-28. Waktu Asaf mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Saya dikasih Tuhan, di dalam beberapa terjemahan lain dikatakan, tetapi bagiku adalah baik atau yang terbaik ketika bisa dekat dengan Allah. Adalah baik dan terbaik ketika bisa dekat dengan Allah. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita membaca dan melihat penulisan Mazmur ini di awal di ayat 1, Asaf mengatakan tentang Tuhan yang baik. Di akhir juga ditutup dengan kata baik. Tetapi saudara, cara pandang atau pernyataan baik di depan yang dimengerti Asaf dengan baik yang di belakang ini berbeda.
Pada mulanya mungkin Asaf berpikir Tuhan itu baik karena atau disejajarkan dengan kekayaan, dengan kesenangan dan kenikmatan hidup. Tapi di bagian akhir sudah yang dikatakan atau yang baik bagi Asaf adalah ketika dia bisa dekat dengan Tuhan, bisa tetap bersama-sama dengan Tuhan, berlindung dengan Tuhan ketika dia menjalani proses pergumulan dalam kehidupannya. Bagi Asaf, kebaikan Tuhan dilihat bukan lagi dengan ukuran materi, berkat, kesenangan atau kekayaan. Tapi kebaikan Tuhan dihitung atau dilihat berdasarkan kebersamaan Tuhan bersama-sama dengan Asaf, melindungi Asaf, berproses bersama Asaf melewati perjalanan hidupnya yang tidak selalu lancar, yang juga mungkin dipenuhi dengan berbagai pergumulan. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Di tengah masa-masa, di tengah pergumulan seperti ini saudara, dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini, mungkin ada di antara kita juga sedang mengalami berbagai pergumulan. Ada di antara kita rasanya bingung, takut, khawatir, cemas, gak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Kita boro-boro mikir apa ya yang akan dilakukan, apa yang terjadi 1 tahun ke depan, 3 bulan ke depan atau bulan depan. Besok atau lusa aja gak tahu mau makan apa, mau terjadi apa, mau melakukan apa. Saya dikasih Tuhan, melalui di dalam pergumulan dan di dalam keadaan seperti ini mungkin kita merasa kecewa, kita marah, kita sedih, kita capek, kita putus asa dan ingin menyerah. Tetapi sudah dikasih Tuhan, belajar dari perenungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk mencari Tuhan. Ayo kita mendekat kepada Tuhan dan berlindung kepadanya. Khususnya di tengah pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Marilah kita mendekat kepadanya dan berlindung kepadanya. Supaya waktu kita mendekat dan berlindung kepada Tuhan, kita bisa mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita setelah melewati masa-masa ini, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan itu. Saya dikasihi Tuhan, dekat dengan pribadi yang kita kagumi merupakan dambaan setiap orang di muka bumi ini. Karena kalau bisa dekat dengan orang itu, kita bisa kenal lebih dalam dengan orang itu dan bukan bisa mengasihinya lebih dalam. Sudah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan juga dituliskan dan diungkapkan oleh seorang wanita yang bernama Sarah Flower Adams. Sudah dia menuliskan kerinduannya dalam sebuah lagu yang berjudul Nearer My God to Thee atau Makin Dekat Kepadamu. Soal lagu ini ditulis oleh Sarah di dalam masa-masa dia bergumul dengan sakit TBC yang dialami adiknya dan juga dialami oleh dirinya sendiri. Dan saudara, lagu ini juga dilatar belakangi oleh perenungannya dari kisah Yakub dalam Kejadian pasal 28. Pada waktu itu Yakub sedang dalam keadaan sulit, bergumul karena dia harus meninggalkan rumah, lari dari kakaknya yang sedang marah. So, di dalam perasaan dia bingung, takut, pusing, capek, khawatir, bahkan mungkin sudah kehilangan harapan. Di tengah perjalanan itu dia beristirahat. Dan di dalam istirahatnya di Betel itu dia bermimpi. Tuhan menemui dia dan meneguhkan janji penyertaannya bagi Yakub di masa itu dan masa depannya. Saya dikasih Tuhan, ketika Yakub terbangun, dia sangat kaget dan kemudian dengan tegas dia mengatakan, sesungguhnya ada Tuhan di sini dan aku tidak menyadarinya. Sudah ekspresinya ini menunjukkan betapa beban yang dia pikul itu begitu berat. Mata rohaninya seakan tertutup sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan yang ada bersama-sama dengan dia. Tapi peristiwa pertemuan Yakub dengan Tuhan menjadi titik balik dalam hidupnya. Menyadarkan dia dan meyakinkan dia bahwa Tuhan masih dekat dengannya. Sama seperti ketika dia ada di rumah orang tuanya dulu. Lagu ini ditulis oleh Sarah dan akhirnya menjadi lagu yang sangat menguatkan banyak orang. Terutama dialami oleh banyak orang-orang di dalam masa pergumulannya.
Saya dikasih Tuhan di antaranya pada tahun 1871. Ada 3 orang pendeta ketika dia berada di Palestina. Dalam pergumulannya dia mendengarkan lagu ini. Dinyanyikan oleh 35 orang mahasiswa Suriah yang ada di sana. Tahun 1889 di Amerika, di Johnston, ada sebuah kereta tersebur karena ada banjir besar di sana. Dan di dalam salah satu kereta yang tercebur itu ada seorang wanita yang seharusnya akan menjadi misionaris di Asia Timur. Ketika dia dalam saat-saat hampir tenggelam oleh air banjir itu, dia menyanyikan lagu ini. Dan saudara, tahun 1901 di seluruh Amerika yang dikejutkan oleh pembunuhan Presiden William McKinley. Saudara, presiden ini sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia masih sempat menyanyikan ayat pertama dari lagu ini sebagai lagu kesukaannya. Dan lagu itu juga yang mengiringi ibadah pemakamannya. Dan yang menarik adalah lagu ini pula yang dinyanyikan oleh 1.500 penumpang kapal Titanic yang terbentur gunung es pada tahun 1912. Sementara kapal tersebut tenggelam beserta seluruh isinya. Makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, dekat Tuhan kepadamu. Saudara, mari kita berdoa. Saya dikasih Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi hari-hari di tengah pandemi COVID-19 yang serba misterius dan kompleks. Mungkin ada banyak hal yang kita tidak mengerti dan sulit untuk kita terima. Kenapa Tuhan semua ini harus terjadi? Tuhan, saya masih gak kebayang kenapa kok bisa hidup di masa seperti ini. Kenapa Tuhan saya harus kehilangan seperti ini? Padahal saya sudah berusaha untuk hidup dengan hati yang bersih dan tulus. Saya sudah berusaha untuk taat dan hidup benar. Tetapi kenapa harus mengalami kesulitan demi kesulitan dan masalah yang tidak pernah ada akhirnya? Sudah di tengah keadaan seperti ini, satu pilihan yang tepat untuk kita lakukan adalah mendekatlah dan berlindunglah kepada Tuhan yang tahu dan berkuasa atas semua yang terjadi. Di tengah situasi seperti ini, kita justru harus tetap percaya kepada Tuhan yang berdaulat. Karena hanya di dalam Dialah kita mendapatkan ketenangan dan jaminan. Di tengah situasi seperti ini, lebih baik kita tidak mengerti maksud Tuhan,